Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali bisa berjumpa pada hari ini. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Bapak dan Ibu atau sekarang nggak pakai Bapak Ibu, kakak-kakak gitu, kakak-kakak gitu Oke, ya. baik Pak. Pernah kena flu kan? Pernah. Dan kadang-kadang entah itu adik kita atau anak kita suka gregetan. Kok kena flu udah lama nggak sembuh-sembuh gitu. Minum obat batuk nggak sembuh-sembuh. Pernah ngalamin? Pernah ya? Pernah ngalamin. Nah, itulah yang terjadi saat ini dan itulah yang akan dan banyak pihak akan mengcrack atau menghack kondisi tersebut. Hack di sini bukan berarti kayak hacking itu ya, tapi adalah bagaimana kita memecahkan permasalahan tersebut. Secara simpel, apa yang akan saya sharing adalah tentang sebuah tren baru, sebuah industrial shift tentang the precision frontier. Jadi bagaimana AI ini bisa membantu atau merubah even jalannya farmasi. Yang tadinya tadi disebut generic treatment, misalnya obat flu ya kasih antibiotik atau kasih obat batuk berdahak atau obat batuk kering. Tapi kan kadang nggak sesimpel itu ya. Seperti yang tadi saya bilang, oh ternyata batuknya gara-gara alergi. Atau bahkan ada satu tren lagi, orang bisa bangun malam-malam lalu batuk-batuk, kenapa? Bukan gara-gara ada virus, GERD-nya naik, asam lambungnya naik. Jadi penyakit batuk secara simpel itu ternyata penyebabnya macam-macam. Tergantung juga kondisi badan orang juga macam-macam. Dan itu yang sekarang makin dilihat. Jadi dari sebelumnya adalah one size fit all gitu. Satu obat batuk buat semuanya. Nah sekarang bergeser menjadi personalized treatment. Ini salah satu tren yang terjadi. Kan orang berpikir farmasi apanya yang sangat personalis. Enggak, sekarang berkembang ke sana. Secara summary, apa yang dilakukan adalah kita mengumpulkan data collection dan integration semua data. Lalu kita analyze dan akhirnya kita buatkan sebuah treatment baru. Inilah yang sedang terjadi di dunia farmasi. Belum sempurna, belum jadi beneran. Ada yang sudah jadi, ada yang belum dan ini masih proses. Tapi dengan AI, teman-teman pasti sudah pakai AI. Ada yang belum pernah pakai ChatGPT, rasanya nggak mungkin ya. Semuanya udah pakai dan itu kita pakai sekarang di dunia farmasi bukan hanya sebagai sekedar fun-fun aja, pakai nanyain sana sini, tapi kita pakai machine learning-nya, AI-nya untuk proses research dan untuk proses production. Nanti kita sharing. Ya, next slide-nya. Nah, seperti yang saya tadi, mass production adalah memang sebuah perjalanan yang sudah cukup panjang. Ya, kita nggak mungkin kan bikin Panadol, maaf saya menyebut merek, itu cuma buat satu orang saja, nggak mungkin. Itu pasti buat banyak orang. Tetapi kok ada yang nggak sembuh-sembuh. Nah ini bergerak menjadi tailored treatment. Ya, dan tentunya tujuannya untuk mengimprove outcomes. Jadi challenge-nya adalah secara tradisional ternyata drug development yang sifatnya generik atau sifatnya mass production itu dianggap sudah kurang tepat lagi. Orang merasa mencari sesuatu yang lebih baru lagi. Sehingga solusinya yang sekarang digebar-geborkan adalah precision solution. Jadi solusi yang presisi tergantung dari bagaimana kondisi orang tersebut, bagaimana kondisi ekosistemnya, environmentnya, kondisi DNA-nya dia. Nah sekarang lagi rame nih orang mengecek DNA. DNA katanya bisa tahu saya dari ras mana dan selanjutnya. Dan tentu saja yang katalisnya adalah AI. Jadi industri bergerak dari mass production menjadi AI and precision engine. Di slide berikutnya, nah orang banyak ngomongin sekarang DNA. Saya ingin ngecek DNA, pengen tahu. Nah di depan tuh ada salah satu mungkin startup juga, InHarmony yang juga mempunyai layanan semacam itu. Mereka mengecek DNA kita, tapi sesungguhnya nggak cukup untuk menciptakan sebuah produk yang sangat precision, nggak cukup. Kita harus melihat bagaimana digital pathology-nya lain. Kita harus melihat electronic health record-nya. Kita harus melihat bagaimana behavior dia
yang dicek melalui berbagai alat wearable. Dan semuanya itu akan diolah oleh AI untuk mendapatkan, memperkirakan, mempredik apa treatment yang paling tepat buat pasien tersebut. Walaupun memang bisa saja belum terlalu sangat personalized, tapi makin lama makin mengerucut sehingga didapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, bagaimana cara melakukan ini semua? Saya nggak akan cerita lebih sangat teknikal, tapi sebagai gambaran umum aja, kita melakukan twinning, digital twin dari patient profile, lalu kita gabungkan dengan berbagai macam hal-hal yang menyangkut individual tersebut. Nah, yang berikutnya kita lakukan, next slide-nya maaf, ya. Data-data tadi, data-data yang kita dapatkan clinical data dan lain-lain itu akan kita screening dengan menggunakan AI. Di sini masif data set dan kemudian ujungnya adalah kita lakukan validasi dengan ada biomarker itu sebenarnya mark daripada protein kita dan kita lihat mana yang tepat. In simple, ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami gitu ya. Semua data informasi itu kita gabung-gabungkan, kita hubung-hubungkan. Kalau hanya menggunakan manusia, menggunakan pemahaman kita, itu agak lambat sekali. Bisa tapi lambat sekali. Maka kita daripada mengguessing secara manual, kita gunakan AI untuk melakukan itu. Impact-nya dari yang sifatnya broad sekali, kita akan lebih sangat spesifik sekali. Sehingga didapatkan sebuah formula yang tepat. Nah, sebagai contoh, ini globalnya, kalau kami di Bio Farma, ketika menciptakan vaksin-vaksin, boleh di next slide-nya, itu ada satu tes, next, ya, bukan yang ini, sesudahnya. Ini mundur, maju lagi, ya. Kita ada satu tes namanya flocculation test, untuk melihat bagaimana kondisi salah satu formula tersebut. Jadi dalam membuat sebuah vaksin itu nggak cuma satu formula, beratus-ratus formula. Kalau itu dites semuanya, berapa lama dan berapa besar biaya yang harus dilakukan? Kalau ditolong wet test. Jadi kita melakukan dry test juga. Jadi dari katakanlah 100 formula, kita lihat mana yang tingkat konsentrasinya paling bagus. Misalnya dari 100 didapat 10. Yang 10 itu kemudian baru kita teliti lebih dalam lagi, kita tes lebih dalam lagi sehingga didapatkan sebuah formula yang tepat. Itulah, ini bentuk cuplikan sederhana dari aktual yang tadi slide sebelumnya yang saya sampaikan. In the real world ini masih berlomba-lomba teman-teman semua. Jadi semua perusahaan perusahaan pharmaceutical termasuk Bio Farma sedang belajar bersama, sedang bekerja sama untuk menciptakan inovasi-inovasi berikutnya. Ya, berikutnya, salah satu proses dalam pembuatan sebuah produk, dalam hal ini obat pharmaceutical, adalah adanya proses validasi yang dalam bentuk clinical trials. Ini sangat penting sekali. Karena dengan itu kita menjamin bahwa ya obat ini tepat, obat ini baik, obat ini aman. Nah, tetapi problem di dunia tradisional pharmaceutical adalah kita melakukan trial ini, clinical trial itu sangat besar sekali. Dan seringkali bahwa dengan jumlah population yang sangat besar, maka ternyata yang berdampak bagus, yang melakukan respons positif terhadap obat itu hanya sedikit. Dan ujung-ujung dianggap obat itu tidak manjur gitu ya. Padahal sesungguhnya obat itu akan manjur ketika masuk ke dalam sebuah segmen atau sebuah strata atau sebuah kumpulan orang-orang tertentu. Jadi yang AI lakukan adalah di clinical trial kita melakukan stratification yang simpelnya penggabungan, pengumpulan, pengelompokan. Dari sini sehingga ketika kita melakukan trial, clinical trial, kita akan lebih spesifik. Oh tadi kalau saya simplifikasi ke penyakit batuk, ternyata kalau menggunakan ingredients ini, maka batuk yang sifatnya alergik misalnya, dan alergiknya alergik gara-gara makanan tertentu,
maka itu lebih cepat sembuh. Jadi clinical trial-nya akan lebih singkat dan lebih cepat dan lebih murah. Dan deviasi-deviasinya akan lebih bisa dihindari. Inilah AI akan membantu. Logiknya hampir sama dengan tadi ya di flocculation test. Kita betul-betul melihat bagaimana obat itu dan mana melihat mendeteksi mana yang paling baik. Ya, nextnya slide terakhir. Karena mudah-mudahan nanti lebih banyak diskusinya. Apa selanjutnya? Selanjutnya adalah the continuous learning loop. Artinya apa? Kalau nanti betul-betul akan makin membanyak produk-produk yang sangat special treatment ini sangat baik gitu ya. Maka patient yang sudah melakukan atau menerima personalized treatment itu akan juga saling membantu dengan sebuah aplikasi untuk mengkolek beberapa informasi tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan dengan konsumsi obat tersebut, dan kemudian dengan AI akan menganalisa dan akhirnya memberikan insight atau adaptasi dan akhirnya akan memperbaiki obat tersebut. Kalau di kami ada istilah KIPI. Ada yang pernah dengar KIPI? KIPI singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kan ada nih orang yang habis vaksinasi kemudian badannya panas. Tapi ada juga yang udah disuntik yang vaksin dulu apa Moderna atau apa, anteng-anteng aja dia ya, nggak apa-apa. Nah, hal-hal tersebut itu di capture. Kami sebutnya pharmacovigilance. Ya, melihat, memantau ada nggak impactnya. Begitu kita ketahuan ada, maka itu bisa menjadi insight untuk memperbaiki obat yang lain nextnya. Jadi inilah mata rantai yang makin lama nanti obat akan semakin personalized dan harapannya akan semakin manjur dan juga harapannya adalah semakin murah, semakin paten. Demikian gambaran singkatnya. Terima kasih.